Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada saya Anggita Syeda Putri dengan nomor induk mahasiswa 2020233149. Saya Sylvia Karama Nasabila dengan NIM 2020-33115. Saya Sharifah Pumat dengan NIM 2020-33115. Saya Sefi Rahayu dengan NIM 2020-33125. Di sini kami akan memaparkan media pembelajaran yang telah kami buat kepada anak-anak di lingkungan sekitar kami. Langsung saja ya, cek videonya. Hai semuanya, gimana kabar adik-adik semuanya? Baik. Sehat semua kan? Sehat. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Ya. Oke, langsung saja ya, simak penjelasan dari kakak. Kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan atau memaparkan media pembelajaran IPS yang telah kelompok kami buat. Yang pertama ada PPT interaktif disertai dengan video animasi protagon, dan selanjutnya ada jarum pintar. Ya, dan di sini kami akan menjelaskan PPT interaktif dan protagon. Yuk simak saja ya. PPT kami berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan menu utama ada materi, video, serta petunjuk penggunaan PPT interaktif. Kita langsung saja masuk ke materi ya anak-anak ya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib untuk mempertahankannya. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Peristiwa ini dijadikan kesempatan untuk bangsa Indonesia mengajukan dan membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Selanjutnya ada berita kekalahan Jepang. Setelah pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Berita tentang kemerdekaan. Halo teman-teman, subscribe Berita atau tentang gambar di kekalahan bawah Jepang ini ya. menyebar dengan Like dan cepat share juga di media sosial lewat teman-teman. radio dan Dan satu didengar lagi, oleh isi tokoh-tokoh muda komentar, Indonesia. usulan, atau saran juga ya. Bersama dengan Terima Muhammad kasih. Hatta, golongan muda ini mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Golongan tua mendesak golongan muda, Soekarno dan Muhammad Hatta, untuk mendeklarasikan kemerdekaan saat itu juga, atau paling lambat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soekarno menolak permintaan tersebut karena masih menunggu keputusan dari pihak Jepang. Selain itu, Soekarno juga tidak bisa memutuskannya sendiri.
Sementara itu, para golongan muda menganggap Indonesia sudah kuat untuk menyatakan kemerdekaannya. Setelah itu, beberapa rapat dilakukan dan golongan tua tetap memutuskan untuk menunda proklamasi. Akhirnya, golongan muda mengamankan Soekarno, Rengas Dengklok agar tidak mendapat kemaruk dan depan. Kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok. Karena Soekarno dan Muhammad Hatta meminta para pemuda untuk sabar dalam menegakkan proklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta pun diamankan ke Rengas Dengklok, tepatnya di Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pada pukul 4:30 waktu Indonesia oleh rombongan golongan muda. Sementara itu, di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PKI di gedung Kosong. Ahmad Subarjo yang saat itu mencari keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya Subarjo berjanji dengan jaminan nyawa pada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya, lambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Selanjutnya, perumusan naskah proklamasi. Dari Rengas Dengklok, rombongan tiba kembali ke Jakarta pukul 23.30 WIB. Mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno dan Hatta memenuhi Mayor Jenderal Nishiruma untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Like dan share Setelah juga di itu, media sosial Soekarno dan Dan Hatta satu pergi lagi, ke rumah isi Laksana komentar, usulan, atau saran juga ya. Tadashi Terima kasih. Maeda bersama Ahmad Subarjo. Walaupun orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jaminan keselamatan. Isi dan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Kedua, pengakuan kepada dunia luas. Dengan membaca teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain. De jure. 3. Kenaikan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertama, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kedua, pernyataan de facto. Ketiga, kenaikan martabat bangsa Indonesia. Keempat, awal perjuangan baru. Kelima, lahirnya bangsa sebuah negara Indonesia. Keenam, akhirnya penjajahan di
bangsa Indonesia. 7. Pedoman untuk menjalin hubungan internasional. 8. Akhir perjuangan bangsa Indonesia. Di sini kita ada video protagon. Saksikan ya adik-adik. Video ini berisi tentang penjelasan sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebelum menonton, ada 3 hal yang membedakan Kelihatan nggak? Kira-kira peristiwa apa saja ya yang terjadi sebelum detik-detik proklamasi kemerdekaan? Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Mereka menuju ke rumah Pagi cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, cinta tanpamu, apa jadinya aku? Demikian PPT interaktif dan video protagon. Di sini ada yang tanya. Silakan sudah ada yang bertanya adik-adik. Tunjuk ya. Silakan Kansa. Pertanyaannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada yang bertanya? Ya, Yudi silakan. Kapan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Langsung dijawab saja ya. Pertanyaan dari Kansa. Peristiwa pengeboman terjadi di kota mana? Peristiwa pengeboman terjadi di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kedua, pertanyaan dari Bilqis. Kapan peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1940. Apakah sudah dimengerti? Lihat ya, pelajaran kita pada kali ini. Selanjutnya, kita masuk ke materi kami yang ketiga, yaitu spin jarum pintar. Sebelum kita mulai, adik-adik sudah tahu tidak nama kakak-kakak di sini? Nah, kalau belum, kita perkenalan dulu ya. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak Anggita Syaida Putri. Kalian bisa panggil kakak dengan nama Kak Anggi. Dan nama saya Sylvia Karamasa Sabida, bisa dipanggil Kak Sylvia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke media
media pembelajaran kami yaitu spin jarum pintar. Di sini kakak akan membentuk kelompok ya. Karena kalian berjumlah 7 orang, maka kita akan membuat 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 4 orang dan kelompok kedua terdiri dari 3 orang. Langsung saja kita buat kelompoknya. Isi komentar, usulan, atau saran Nah, juga sekarang ya. kita bentuk Terima ya kasih. kelompoknya. Kita berhitung dari angka 1 sampai 2. Dimulai dari kamu dulu, Dik. 2. Nah, sekarang yang tadi sudah dikelompokkan berdasarkan angka, sekarang membentuk kelompok berdasarkan angkanya masing-masing. Siapa yang mendapat kelompok angka 1? Ayo, tunjuk jari siapa aja. Nah, kalian bentuk kelompok. Yang mendapat kelompok angka 2, bentuk kelompok. Jadi, nah, ya dibuat 2 baris. Sesuai urutan Yang satu kelompoknya siapa, ya. yang Yang dua satu siapa? siapa, yang 2 siapa. Yang 1 sebelah sini. Yes, nih. Oh, udah poster. Sebelumnya, kakak akan menjelaskan kepada kalian cara kerja spin jarum pintar ini terlebih dahulu. Nah, caranya nanti kalian tunjuk ketua. Sebelumnya, kakak akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari spin jarum pintar ini. Nah, yang pertama, nanti masing-masing dari anggota kelompok membentuk dan menunjuk siapa yang akan menjadi ketua di kelompok kalian. Yang kedua, dari ketua kelompok tersebut dipersilahkan untuk maju ke depan untuk memutar spin jarum pintar ini. Nah, sebagai contoh seperti ini, kita putar. Misal jarum spin ini berhenti pada pertanyaan apa yang dimaksud atau yang dibentuk panitia 9 itu. Setelah kalian mendapatkan pertanyaannya, kalian cari jawabannya berdasarkan anggota kelompok kalian. Apakah bisa dimengerti adik-adik? Bisa. Langsung saja ya, kalian bentuk atau kalian pilih ketua kelompok kalian masing-masing. Siapa yang akan dijadikan ketua dari kelompok 1? Riza yang mana? Bisa tunjuk tangannya? Oh ya. Yang kedua siapa? Alam. Ya, berarti sudah dibentuk ya. Nah, dari ketua kelompok tadi silakan maju ke depan ya adik-adik. Siapa yang tadi dipilih di kelompok 1? Ya, maju ke depan kelompok 1. Sekarang kamu putar. Duduk, kita duduk. Kamu putar spinnya. Silahkan. Nah, setelah tadi spin diputar, ternyata dari kelompok 1 mendapatkan pertanyaan. Apa, Dik? Tolong dibaca. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Setelah spin jarum diputar oleh adik Reza, ternyata setelah spin jarum diputar oleh Dek Reza, ternyata spin jarum ini berhenti di Tanggal berapakah kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu? Jadi nanti tugas kalian mencari jawaban dari ini ya. Silahkan kelompok 1 bisa ganti posisi. Perwakilan dari kelompok 2 bisa maju ke depan. Hai teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Saya Share juga tugas di mulai. media sosial teman-teman. Belum. Dan satu lagi, isi komentar. Selanjutnya silahkan perwakilan dari kelompok 2 untuk memutar spinnya. Oh mau. Sampai kumai. Ternyata spin jarum pintar yang diputar oleh adik Alam menunjukkan pertanyaan siapa yang mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya kalian bisa mencari jawabannya berdasarkan kelompok kalian masing-masing ya adik-adik. Kakak beri Bisa waktu kembali. kalian menjawab 5 menit. Silahkan. Berdiskusi masing-masing kelompok. Gimana adik-adik? Kalian sudah mendapatkan jawabannya? Sudah. Nah, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Tadi kelompok 1 spinnya menunjukkan pertanyaan tanggal berapakah kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu? Jawabannya adalah
siapa yang mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? IR Soekarno. Ya, betul sekali. Kalian semua pintar-pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Cukup sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.